Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali ya di mata pelajaran TIK kelas 5 SOFA. Masih di pembahasan tentang Microsoft Excel ya, pengolah fungsi dan angka. Pekan lalu Pak Andi sudah minta kalian untuk mengerjakan ya dan disimpan di komputernya masing-masing di sheet 2, latihan 2 ya. Halaman 56, betul? Halaman 56 betul ya? Baik, silahkan di open Excel-nya. File kalian yang pekan lalu, yang sudah disimpan pekan lalu, silahkan di open. Kemudian Pak Andi akan random tunjuk satu-satu, hanya beberapa orang saja, perwakilan ya dari kelas 5 SOFA, untuk menunjukkan hasil kerjanya. Silakan, Hana, open kameranya, Hana. Nanti Pak Andi simpan di waiting room, kalau tidak di open juga. Oke, Rania, tunjukin dong, tundukin dong kameranya. Nggak kelihatan mukanya, nak. Ini kalian nanti akan masuk ke YouTube loh. Masuk ke YouTube ya untuk pembahasan kita hari ini. Pembahasan kita hari ini akan masuk ke YouTube. Oke, Pak Andi akan tunjuk ke siapa ya? Hanif deh. Hanif, silakan screen sharing pekerjaan kamu yang halaman 56. Sudah kan Hanif? Jangan bilang belum ya. Dapat poin, yang Pak Andi tunjuk dapat poin, dan yang ditunjuk dan nggak mau udah -1. Silakan lihat halaman 56. Kita diminta untuk membuat tabel itu di sheet 2. Ayo Hanif, come on, Engel. Buru habis nih waktunya. Share screen, Hanif, Muhammad Hanif. Oke, cerdas. Tuh udah bagus ya. Udah bagus ya, udah ada shadingnya, udah ada shade-nya. Kemudian sudah diberi beri angka semua, sudah rapi. Keren Hanif. Bagus nih. Revisi sedikit ya. Sedikit revisi Hanif. Untuk nomor urut, coba kamu klik di A3, A4 itu. Coba kamu klik di A3 dan A4, di sel A3, A4. Hanif, kenapa diam? Yuk. Nah, klik di situ ya. Kemudian kamu merge center-nya dilepas dulu. Merge center dilepas. Ada merge center. Nah, ini dilepas dulu. Nge-lag nih kayaknya ya. Hanif. Ini. Di A3 dan A4 kamu kliknya. Oke, sudah ya. Sudah, kemudian urutnya, tunggu Hanif. Oh, kok kamu semuanya sih? Undo deh, undo. Undo Hanif. Undo. Lagi. Udah habis ya. Oke, gitu kamu nulisnya. Nulisnya di coba A3, diklik di nomor urut, nah. Klik nomor urut maksudnya. Bukan di situ. Ya, di situ ya, kamu nulis itu di A berapa itu? Nah, ini ada merge center, lepas dulu merge centernya. A3 ya. Merge center lepas, lalu klik di A3. Udah ya, itu udah di A3. Klik A3-nya. Klik. Oke, kemudian ini urutnya hapus. Lalu urutnya ada di A4 ya. Simpan di A4. Jadi kamu ngetik urutnya di A4. Itu terpisah ya, di bukunya itu terpisah antara nomor dan urut. Cuman garisnya yang dihilangkan, garis tengahnya. Oke, dibikin rata tengah Hanif. Select aja dua-duanya. Sip. Kemudian daftar nilai Hanif, daftar nilai komputer SD Islam Al-Azhar. Ini kamu merge ulang, merge cell ulang, merge center. Kamu ngetik di mana itu? Di A1 ya. A1. Lepas dulu merge centernya. Kemudian select ulang dari A1 sampai dengan E1. Nggak gitu posisinya. Nah, posisinya kan kehapus. Undo.
Nah, posisinya mouse-nya kayak gini. Mouse-nya kayak gini ya. Sok, select dari A1. Nah, nggak gitu mouse-nya. Mouse-nya nggak gitu. Nggak gitu, nah. Nah, posisinya putih gitu. Cuman disimpan di A1. Select dari A, gitu posisinya. Klik, lalu geser ke kanan sampai E1. Nah, lalu merge center. Nah, seperti ini ya. Kelas 5 sofa. Seperti ini nanti untuk judulnya, daftar nilai komputernya sampai E1 di di merge centernya. Kemudian karena kita akan belajar tentang fungsinya ya, fungsi atau rumus. Jadi bagian sini Hanif, nih bagian sini. Ya kalau di bukunya kan udah ada ya. Jadi kita tinggal ngetik aja. Nah, bagian sini kamu hapus, nah. Kamu delete, select semuanya. Select semua ke bawah lalu dihapus. Clear, delete keyboard. Delete keyboard. Ada keyboard? Delete, oke. Kemudian yang bagian nilai tertinggi juga sama. Nilai tertinggi, mana nilai tertinggi? Nilainya saja. Teksnya jangan. Nilai tertinggi sampai bawah, ke bawah terus. Sampai nih rata-rata umum, kamu select, cancel. Ya, begitu, delete keyboard. Ya, jadi kita mengisi nilai tertinggi, mengisi jumlah. Jumlahnya ini jangan dihapus, tulisan jumlahnya. Ya, mengisi jumlah itu menggunakan fungsi atau rumus, tidak menggunakan manual. Karena di bukunya itu udah ada nilainya, jadi ya kita ketik ya. Tapi kita sebenarnya itu akan menggunakan rumus. Yang nilai utamanya adalah ini ya, kelas 5 sofa. Nilai utamanya adalah ini. Jadi yang ketik manual itu hanya ini. Ya, nilai teori dan praktek itu yang kita ketik manual. Oke, terima kasih Hanif. Itu di-save dulu Hanif. Save. Ini di-save dekat Undo aja. Oke, udah ya. Baik, terima kasih Hanif. Di close screen dulu. Baik. Selanjutnya, one more. Lah, 2 aja ya. 2 orang. Nazla. Hey, Jia. ngerjain. Belum ngerjain. Aduh, kenapa belum ngerjain? Lupa. Lupa. Lupa ya, kebanyakan tugas dari mata pelajaran lain. Gitu. Oke, Nita. -1 ya, Nazla. Sama juga, belum. -1 juga. Oke. Aku. Amira. Aku. Pasti kamu mau udah. Ale. Namira. Oke, Namira. Good. Ya, sama ya. Tinggal ini. Oke, revisi sedikit ya, boleh ya? Revisi sedikit, Namira. Kamu ngetik di B1 itu ya, daftar nilai murid SD Islam Al-Azhar 36 Bandung. Itu harusnya seperti itu. Coba klik di B1. Klik B1. Ya, klik. Udah di B1 itu ya. Lalu kamu cut CTRL-X. CTRL-X, udah. Lalu kamu klik di A1. Lalu CTRL-V atau paste. Yes, oke. Nah, lalu dari A1 sampai dengan E1 kamu select. Nggak begitu posisi keyboard mouse-nya. Undo. Oke, coba. Nah, mouse-nya kayak tadi. Nah, kayak gitu mouse-nya ya, posisinya. Tapi dari di A1 nyimpennya. Nyimpen di A1. Nah, di situ select ke kanan. Jangan tangan. Nah, gitu posisinya. Gitu ya. Terus sampai E1. Terus. Sampai range. Kelepas. Dari A1 select ke kanan. Kelepas lagi mouse-nya. Jangan kelepas kliknya. Nah, dah. Lalu pilih merge center. Mana merge center kamu ini? Ini pakai apa sih? Oh, pakai Mac ya kamu ya? Oke, daftar nilai murid SD Islam Al-Azhar 36 Bandung. Itu bawa ditulis double klik ya. Spasi. Oke, Bandung. Ya, ini udah benar ya.
Bagus ya, Namira. Kemudian Mutia. Nih, Mutia ini rata kanan ya. Semuanya. Dari Emilia sampai siapa? Mutia di rata kanan. Terus ke bawah select. Ya, lalu bikin rata kanan di sini ya. Rata kanan tengah. Baik. Kemudian jumlah ini sama ini, sama ini dihapus ya pakai delete keyboard. Kamu nggak bisa. Hapus pakai delete keyboard. Delete keyboard. Delete. Oke, nilai tertinggi juga sama. Dari nilai tertinggi aja ke kanan kamu bawa. Kanan, bawah. Oke, delete keyboard. Sip. Begitu ya, kamu save dulu. Lalu tebalin tuh daftar nilai murid SD Islamnya ditebalin. Klik di A1 sampai S1, klik ya. Lalu tebalkan. B. Bold. Oke, thank you Namira. Bagus, Namira dapat poin 100. Satu lagi satu lagi. Kami penasaran nih sama Arsi. Yo Arsi. Siapa? Ya, Papa izin ke toilet. Oke, Alia, sok, cepat. Arsi pakai Zoom-nya pakai handphone ya? Enggak, masih pakai laptop, Pak. Pakai laptop kan? Bisa share screen situ? Ini aku kerjainnya di komputer. Oh, ngerjainnya di komputer. Boleh sok diarahin coba. Laptop sama komputer udah menyatu. Wah, nggak kelihatan. Ya. Coba ke bawahan. Aduh, ngeblank putih. Ngeblank putih sih. Tunggu, autofokusnya. Nah, gitu. Oke, nggak kelihatan sih. Nah, kok sampai 8 nak? Kamu yang latihan 2 nak? Yang sheet 2-nya. Ada yang ini, Kak. Jangan latihan satunya. Kalau latihan satu kan kita Oke. Coba latihan latihan 2. Sheet 2. Kamu sendiri Arsi? Sama ada ibu ayah. Ya bisa diarahkan ke situ. Terus ngetis. Ya sebentar ya. Sudah 50 aja. Habis nih. Oke, sambil nunggu ya. Pekan depan kita akan mengadakan PS praktek ya. Jadi kita nggak akan ketemu lagi. Pertemuan terakhir itu hari ini. Kita akan ketemu lagi di bulan Januari di semester 2 ya. Untuk mata pelajaran TK. Pekan depan kita PS prakteknya luring menggunakan Google Classroom dengan waktu hanya 30 menit. Materinya ya yang harus kalian pelajari adalah yang kita bahas sampai hari ini ya. Jadi kita akan sepertinya soalnya itu akan membuat tabel mirip seperti yang kita kerjakan hari ini, yang akan kita bahas hari ini ya. Andi. Oke, sepertinya susah ya Arsi. Gak apa-apa lah kalau gitu. Tinggal kita langsung bahas aja ya, karena waktunya sudah 51 menit. Kita langsung buka Excelnya yang pekan lalu, yang halaman 56. Oke, makasih Arsi ya. Udah nggak apa-apa. Oke, kita open dulu Excel dalam keadaan blank. Kemudian kita open in this PC. Ya, in this PC. Kemudian cari latihan Excel 5 sofa. Ini ya. Oke, kemarin kita sudah sampai latihan 1. Latihan satunya Pandu udah beres. Nah, kan kalian mah udah beres ya. Oke, Pandi akan ngambil dari punyanya orang lain, punyanya kelas lainnya.
Latihan 2, A1. Oke, sebentar. Ya, ini ya. Ini kita select dulu sampai E1, lalu match center, tengah-tengah. Kemudian ditebalin. Oke, kemudian ini dikecilkan, samakan. Ini sudah. Ini nilainya nanti. Oke, ini kayak udah punya Hanif ya, sudah di shading. Nah, ini nomor urut, ini dalam sel yang terpisah. Ya, jika punya kalian misalkan seperti ini. Nah, seperti ini, kalian tinggal select, lalu ke bagian font, border, bingkai, kemudian more border, kemudian bagian tengahnya di area tab border, bagian tengahnya dilepas ya. Lalu oke. Baik, kita akan lari ke perumusan sekarang ya. Ke perumusan, lihat halaman 61. Lihat halaman 61. Menggunakan rumus dan fungsi. Pada program spreadsheet telah dirancang untuk pengelolaan data berupa teks, angka, maupun tanggal. Rumus dan fungsi berperan penting untuk memaksimalkan kemampuan ini. Rumus dalam Microsoft Excel disebut juga formula. Nah, ini nanti ada pertanyaan terkait dengan Google Form nanti ya. Kapan dia akan buat suatu soal untuk Google Form di Excel, untuk Excel ya, materi Excel. Jadi kalian harus baca juga nih materinya. Kemudian rumus atau formula, kumpulan dari nilai, sel referensi, nama, fungsi atau operator di sel yang menghasilkan nilai baru dari nilai yang ada disebut dengan rumus. Rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi ketika mengetikkan rumus di suatu sel, itu harus ditandai, harus diawali dulu dengan tanda sama dengan. Rumus dapat langsung ditulis pada sel aktif. Untuk rumus yang rumit, nah ini ya, kalau yang rumit sebaiknya menggunakan formula bar. Formula barnya ada nanti di atas ya. Secara umum, rumus tersusun dari tanda sama dengan, fungsi, operan, dan operator. Oke, tanda sama dengan ya, atau fungsi operan itu kayak sum, kayak gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Misalkan kita ingin mengetahui jumlah daripada nilai si Amelia Nevitasari. Jumlah nilai teori dan prakteknya. Kita gunakan rumus. Tuh ada rumusnya, contoh. Ya, di bukunya ada contoh. Sama dengan, selalu awali dengan tanda sama dengan jika ingin membuat rumus rumus otomatis ya untuk suatu perhitungan di Excel. Sama dengan, tapi ketika kalian mengetikkan sama dengan dan aduh salah, harusnya bukan di sel itu aku mengetikkan sama dengan. Nah, untuk keluarnya harus menggunakan, boleh di gini ya, backspace, dihapus lagi, atau secara nggak sengaja kalian misalkan keklik seperti ini. Ini keluarnya seperti apa Pak? Gimana caranya? Tinggal dipijit tombol ESC. Apa tombol ESC? Escape ya, yang di pojok kiri paling atas. Di escape, nah langsung keluar. Jika stuck seperti itu. Oke, kita pilih sama dengan, lalu tulis apa tuh di bukunya, halaman 61, sama dengan sum titik 2 buka kurung C3. Nah, kalau ini kita akan ngitung teori, nilai teorinya si Amelia. Berarti C berapa? C berapa ini? C5, betul. C5. Oke, betul ya. Siapa? Tasa ya. C5 sampai dengan, ya kan, ingat ya, range itu jika titik 2 itu dibacanya sampai dengan ya. Kemudian sampai dengan berapa prakteknya? D5, betul, sampai dengan D5 lalu tutup kurung. Berarti yang akan dihitung adalah sel C5 sampai dengan D5. Sum itu adalah jumlah. Ya, jadi
jumlah dari C5 sampai dengan D5 adalah berapa? 170. Paham sampai sini ya? Paham. Oke. Nah, bedanya dengan yang tadi kalian tulis otomatis, tulis manual. Nah, ini kan tadi tulis manual nih, ya. Karena di bukunya sudah ada nilainya, jadi kita tulis manual. Bedanya, lihat. Jika kita tulis manual 170, maka di formula barnya tertulis 170. Tapi jika menggunakan rumus, klik. Nah, ini menggunakan rumus ya. Di bagian lembar kerja tertulis 170, tapi di formula barnya tertulis apanya ini? Rumusnya yang tertulis ya. C5D5. Iya, rumusnya yang tertulis, bukan nilainya. Ya kan? Kalau yang manual ini nilainya yang tertulis di formula bar. Oke, ngerti ya? Jadi, jika nanti kalian mengerjakan PAS atau mengerjakan latihan ujian, ketika kalian diminta untuk menggunakan rumus, tulislah rumusnya, bukan nilainya. Nanti ketahuan, wah ini mah dia pakai manual. Nah, kelihatan di sini ya, nggak pakai rumus. Gitu ya. Oke. Sama nih, kayak kita mengurutkan atau mengcopy paste. Misalnya, di sini Pandi simpan tulisannya ini. Lalu kita urutkan ke bawah. Tuh, sama kan semuanya ya? Jadi mirip dengan copy paste. Sama ini juga, karena rumusnya sama untuk ke bawahnya, kita tarik dari sini. Nah, nilainya sama dengan yang di buku ya. Kita padahal pakai rumus, bukan manual. Begitu. Selanjutnya, ada lagi di sini ya, sama dengan sum C5. Oh ya, caranya ada dengan cara manual, C5 diketik manual seperti itu, atau bisa juga kita langsung klik selnya, area nilai selnya. Nah ini ya, C5 kita klik, lalu titik 2, D5 kita klik, lalu tutup kurung, ditambah, katakan di situ ya, ditambah, kita tambahnya bukan B3, kita tambah dengan E5, misalkan ditambah ini ya, tambah E5. Nilainya adalah, ini kita ketik jumlah keseluruhan. Jumlahnya keseluruhan dari sini. Nah, gitu ya. Ngerti? Ngerti ya? Atau bisa juga, bisa dengan rumus ini, atau bisa juga dengan menggunakan autosum yang ada di di formula bar. Nah, di sini ya. Formula bar. Oke. Pakai autosum. Autosum ditandai dengan sigma. Ini kita hapus dulu. Jumlah keseluruhan. Autosum. Tinggal kita select dari teori, praktek, dan jumlah. Lalu enter. Begitu. Lalu kita tarik ke bawah karena rumusnya sama. Oke, ngerti ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Bismillah. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan membuat mencari nilai. Misalnya, kalian diminta untuk menjumlahkan nilai teori ditambah nilai jumlah. Jadi prakteknya enggak ya, prakteknya nggak dihitung misalkan. Jadi kalian bisa menggunakan rumus atau manual rumus seperti ini, sama dengan klik bagian teorinya saja, lalu tambah, lalu klik jumlah. Ini untuk mencari nilai yang diselingi satu kolom ya. Jadi yang kolom tengahnya nggak dihitung. Kita enter. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Kalau misalnya pakai autosum kan ke-select semua tuh, harus select semua. Ya nggak? Kan ada titik 2 sampai dengan gitu. Harus. Ali. Si Alinya. Ali. Open kamera. Oke, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, paham? Paham ya? Baik, sekarang kita tulis jumlah teori ditambah jumlah.
Oke, silakan di-mute dulu. Di-mute. 21 Ali di-mute dulu. kali 50. Oke, ini kita bikin di tengah. Di tengah. Lalu ini dibikin di tengah juga. Tengah, tebal. Lalu kita bikin all tabel, all border. Nah, seperti ini. Oke, boleh di screenshot, nak. Kalian coba bikin ini ya. Nilainya harus menggunakan rumus. Bisa screenshot? Sebentar, Pak. Bisa screenshot ya. Bentar. Ini mau dibagiin ke grup biar banyak yang tahu. Oke, untuk nilai tertinggi, nilai terendah, nilai terbanyak sama rata-rata umum itu nanti ya di pertemuan kita bulan depan selanjutnya. Januari ya. Kita ketemu di Januari untuk pembahasan Excel selanjutnya. Oh ya, ini juga sama, kita match centernya panjangin sampai G. Karena datanya sampai G, jadi biar sentral kita match ulang. Baik, ada yang tanyakan? Tidak ada? Wih, sudah pada pintar semua. Bagus, terima kasih. Oke, pekan depan PAS prakteknya kalian mengerjakan tabel menyerupai ini ya. Nanti ada soalnya di GCR, di Google Classroom. Kemudian waktu pengerjaan hanya 30 menit. Jadi di luar daripada 30 menit kalian tidak akan punya nilai. Dan tidak ada susulan kecuali buat yang sakit dan tidak bisa hadir dan tidak bisa mengerjakan ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita akhiri dulu pembahasan kita hari ini, pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Kasih Mas Sofa, Pandi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, mangga Pak Mimis, atur nuhun.